Oke, balik lagi sama gua Relix. Dimana sekarang gua akan bahas tentang teaser plus trailernya Thor Love and Thunder. Sebelumnya, gue minta maaf karena gua jarang aktif, lebih aktif si Miko. Karena gua ada kesibukan yang lain juga, seperti gue kuliah, kerja. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai breakdownnya. Dari pertama, kita diperlihatkan kalau misalkan ada pohon yang tempat betapanya si Thor. Di teaser tempatnya si Thor meditasi atau betapa, gue nggak tahu dia ngapain. Itu di komik nama pohonnya adalah The Great Oak Tree atau pohonnya Thor, di mana berfungsi untuk memberikan kebijaksanaan atau apapun yang ingin mereka minta dikabuli. Dan di trailer terlihat ada dua orang yang menghampiri. Feeling gue itu adalah Guardian of Galaxy, cuman gue nggak tahu siapa. Paling Peter Quill yang paling dekat sama si Thor. Ceweknya itu gue nggak tahu karena menurut gue itu ada satu cewek satu cowok. Terus di trailer ini yang bikin gue takjub, kita kedatangan banyak banget karakter-karakter baru seperti Christian Bale yang menjadi villainnya, The God of God Butcher, atau yang menurut gue keren banget. Aslinya di komik dia itu monster, cuman emang serem banget menurut gue, kayak Valak. Cuman pas dibuka tudungnya, bener di sini ada goresan luka dan masih ada sisi humannya sih. Dari tampilannya masih ada sisi humannya, cuman dari segi make up semua Christian Bale udah cocok banget sih. Jadi menurut gua ini bisa jadi villain terbaik. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa mulainya Phase 4 ini, Marvel Cinematic Universe, dia berbicara tentang multiverse, di mana dari film Spider-Man dia buka multiverse. Terus Eternals dia yang pertama kan Eternals yang menyinggung Thanos karena memberhentikan kedamaiannya yang di Eternals kan. Jadi si Eternals juga pas dijentikin jari lagi sama Robert Downey Jr. atau Iron Man, jadi harus berperang lagi Eternals lawan dewanya itu. Dan dari situ kita udah dilihat ada multiverse, terus balik ke Spider-Man No Way Home ada multiverse, Doctor Strange Multiverse of Madness, multiverse juga, dan sekarang Thor Love and Thunder berperangnya bersama multiverse juga, dimana banyak banget muncul hero-hero dan karakter-karakter baru yang membuat gue takjub, seperti patung-patung yang ada ketika Jane Foster ngangkat Mjolnirnya. Dimana pertama ada Living Tribunal yang kita tahu semua dari awal sudah disinggung kalau misalnya itu one above all, dewa dari segala dewa yang GG parah, yang cuman Living Tribunal yang bisa ngilangin kekuatannya Infinity Stones. Jadi menurut gue ya, waktu Thanos gentikin jari nggak ada pengaruhnya sama Living Tribunal itu sama si one above all, karena dia bisa ngilangin semua potensi kekuatannya Infinity Stones, dari Space Stone, Time Stone, Soul Stone, Mind Stone, Reality Stones, semuanya bisa disikat habis sama si One Above All. Terus kita diperlihatkan lagi sama The Watcher yang ada di What If, dimana dia yang melihat semua keadaan Marvel itu kayak gimana, MCU hero-heronya kayak gimana, dia yang menjaga multiverse-nya juga. Terus kita ketemu Ion juga, dimana Ion dia punya markas sendiri, punya dunianya sendiri, punya planetnya sendiri, Ion Planet, yang fungsinya untuk, sebenarnya fungsinya Ion itu dia melindungi planetnya, cuman dia juga membimbing planet yang lain dari multiverse yang ada. Terus kita dilihat juga sama Infinity yang ada di situ. Cuman gue lebih takjub sama Living Tribunal sih, dimana dia udah disinggung dari Doctor Strange Multiverse of Madness, di pas American Chavez Doctor Strange melayang-layang di berbagai multiverse, disinggung juga ada mukanya Living Tribunal. Dan one and only God of the God Butcher, dimana dia nggak narik pedang,
pedangnya Sinul, dimana nama pedangnya itu adalah All Black Necrosword yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dia bisa buka planet yang Nul punya, yang seperti kita lihat ketika si Gorja keluar, terus sebelahnya ada gerak-gerak kayak lintah gitu, lintah raksasa. Cuman ya emang pedang itu bisa ngebunuh segala dewa yang ada, dahsyat banget. Dia bisa, bahkan udah banyak dewa yang mati oleh karena pedang itu, kalau misalkan kalian semua baca komik. Terus kita diperlihatkan lagi kalau si Valkyrie sudah megang pedangnya Zeus, dimana ketika mereka bertiga menerobos Olympus, menerobos markasnya Zeus. Tapi emang akhirnya emang ketahuan, dia ngendap sampai yang kita lihat dia pakai kerudung yang si Thor ditelanjangi. Dia pakai kerudung, dia pakai menutup lah, sampai mungkin dia udah ngendap terus ketahuan, dan akhirnya Jane Foster dan yang lain membantu Thor untuk menghadapi pasukannya Olympus atau Zeus. Nah, dan yang bikin gua kaget lagi apa? Mjolnir, yaitu Jane Foster, dimana kalau misalnya di Thor 2 kita diperlihatkan bahwa Thor itu nggak bisa ngangkat palunya. Thor 1 atau Thor 2, kayaknya Thor 2 deh, gua rada lupa. Cuman dimana didoain sama si Odin kalau misalkan Mjolnir itu cuma bisa sama yang sepadan, yang layak, yang worthy. Dimana pada saat itu Jane Foster lagi kanker, yang pas di film Thor, yang sampai reality stormnya dicari-cari sama musuhnya Thor, sama dewa-dewa. Dan Mjolnir itu adalah Mjolnir yang lama, yang didoain Thor, yang dipecahin Hela. Dan itu diambilnya sama Jane Foster karena gini, makamnya Odin sama tempat Mjolnir hancur itu sama, dimana Mjolnir hancur di monumennya di makamnya Odin. Dan menurut gue si Jane Fosternya datang, terus emang dia udah worthy, dimana ketika dia megang gagangnya Mjolnir tersebut bisa bersambung kembali, walaupun tidak sempurna bentuknya. Tapi menurut gue malah justru itu yang buat keren Mjolnirnya, jadi ada corak-coraknya. Terus pas lawan pasukan Zeus, pas dilempar Mjolnir bisa kayak peluru kelempar gitu, kepecah. Keren banget sih menurut gue, itu epic banget. Jadi menurut gue worth atau enggak worth, tapi jangan berekspektasi lebih, takutnya kayak Doctor Strange Multiverse of Madness yang menurut gue bagus, cuman kebanyakan orang ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi ketika nonton down lagi, apalagi lu yang kagak bener-bener gak ngikutin Marvel dari awal, terus nggak tahu ini siapa, mungkin menurut gue mending lu nonton dulu yang berhubungan dengan Love and Thunder-nya Thor ini, biar lu bisa paham dan menikmati jalan ceritanya. Dan FYI, segala multiverse ini bakal disangkut pautin oleh the next Avengers movie, yaitu Avengers Secret Wars, dimana segala multiverse ini berantakan jadinya. Secret Wars ini terjadi, segala Avengers bakal perang kayak Civil War, mungkin banyak dari multiverse sini bakal perang semuanya, karena pertama Doctor Strange yang menyebabkan inkursi dari berbagai universe, terus ditambah lagi banyak karakter-karakter pelindung di multiverse tersebut mati, dan masih banyak lagi. Jadi menurut gua Thor Love and Thunder Juli keluar, worth untuk ditonton, jangan sampai ketinggalan. Dan mungkin segitu dulu dari gua untuk preview trailernya Thor Love and Thunder. Kalau misalnya ada info selanjutnya dari Marvel Entertainment sudah keluarin trailer baru atau info terbaru, gue bakal update lagi. Terima kasih, bye bye.